ya berkas ini. Pasti kok. Nanti aku simpan baik-baik. Oke, udah aman kan sekarang? Perempuan itu sepertinya mirip Bianca. Bibi. Apa sih? Kalian kok mukanya tegang gitu? Santai aja, kan gue yang bayar. Ini beneran gawat. Itu Apaan? Dimas, Aisyah sama Karissa ada di sini. Om Dennis, Tante Karin. Terus sebentar. Aduh, mati gue. Pak Dimas, Mbak Aisyah. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan mengenai pelajaran Karissa. Gimana? Dia masih liatin lo. Cabut. Sekarang, iya, yakin. Cabut. Aduh mas, maaf ya mas, gak sengaja. Sayang, kamu duduk dulu ya di sini sama Tante Aisyah. Apa tinggal sebentar? Mas, kok di sini sih? Ini kan toilet cewek, Mas. Kalau toilet cowok di sana, Mas. Maaf, Mbak. Pak Dimas, Pak, tolong dengerin sebentar Pak. Ini mengenai pendidikannya Karissa Pak. Ini programnya bagus sekali untuk anak Bapak. Pak Dennis berusaha untuk mengalihkan perhatian saya ya. Jawab jujur Pak Dennis. Perempuan yang bersama Pak Dennis tadi itu Bianca kan? Mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi karena itu Bapak ke belakang sini. Karena berpikir kalau teman saya itu Ibu Bianca. Ya ampun Pak, mana mungkin kalau saya seorang guru seperti ini bisa mendekati seorang wanita yang sudah bersuami Pak. Kalau memang betul perkataan Pak Dennis, tolong jangan halangi saya. Silahkan Pak kalau Bapak mau nunggu di sini. Mungkin sebentar lagi juga teman saya keluar. Lo tunggu sampai kafe ini jamuran juga Bianca nggak akan pernah keluar dari situ, Dimas. Bianca! Gila, Karin. Gue pikir siapa, untung aja lo datang tepat waktu. Gue gak ngerti deh. Untung kita udah aman sekarang. Aduh, tenang. Si Dennis mana? Dennis, gue chat dulu deh. Cepetan. Aduh. Nis, lu di mana?
Gue sama Bianca udah aman nih. Gue di belakang, lo kesini sekarang. Udah. Tunggu aja di sini. Pak Dimas, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Mas, kok lama banget, Mas? Tadi kamu ngerasa gak sih perempuan yang bersama Pak Denis itu Bianca? Iya sih, aku juga ngerasa itu Mbak Bianca. Makanya tadi aku kesana, aku cari tapi orangnya udah gak ada. Di toilet nggak, Mas? Udah, Cik. Kenapa aneh banget ya? Aku ngerasa perempuan itu adalah Bianca. Makan. Gimana es krimnya, enak? Enak dong, Pak. Setia, kenapa sih mobilnya? Hah? Kok gitu sih mobilnya? Setia, mobil kenapa sih? Hah? Mobil kenapa? Kok nggak enak banget jalannya kayak gitu? Kayaknya ada yang bocor, Mam. Tapi nggak tahu ban yang mana. Di sini sih kayaknya aman. Dan di sebelah sana kali ya? Mam, bannya bocor. Kenapa aku kayaknya? OMG. Ada aja ya. Aku ganti bannya bentar ya. Iya. Ampun deh, ada-ada aja. Mana badan masih lemas di rumah sakit. Setia, kamu Yes. yakin bisa ngerjain sendiri? Bisa, Mam. Ini gampang banget kok. Oke. Aduh, yang ada lama banget ini kalau Setia sendirian. Mana ya? Ada orang nggak ya yang lewat gitu yang bisa bantuin? Kenapa? Apalagi sih? Kenapa sih? Jangan nengok. Tante Lydia sama Setia ada di sini. Serius? Kenapa sih keluar dulu dari mana-mana? Aduh, sial banget deh gue. Baru aja tadi ketemu sama Mas Dimas, sekarang ketemu sama Mama Lydia sama Setia. Aduh, dosa apa sih gue? Mana coba lihat. Jangan dilihat. Itu cowok kayaknya kayak guru lesnya Karissa. Iya, kayak Denis apa bukan itu tuh? Dan itu cewek, ada ceweknya. Bianca. Iya kayak Bianca. OMG. Ngapain ya mereka? Apa benar ya? Terus sekarang dia lagi ngapain? Lagi ngeliatin sini terus. Liatin gue. Dia ngeliat lu sama Denis dong. Itu sekarang gimana jadinya? Aduh, gimana dong? Jadi penasaran. Setia. Yes, Mam. Mama pergi ke depan dulu sebentar ya. Iya, udah hati-hati, Mam. Jangan jauh-jauh. Iya, Mama cuma sebentar doang. Tunggu. Dia pakai kacamata atau enggak? Kalau dia nggak pakai kacamata, itu artinya dia nggak bisa lihat dengan jelas. Dia nggak pakai kacamata. Oke, aman kita. Ambil kacamata apa enggak ya? Aduh, kalau ambil kacamata yang ada, nggak bisa ngikutin mereka lagi. Udah deh, picik-picikin aja. Cepet aja. Got. Di arah sini terus kabur. Lari. Sini. Ini gimana sih? Kita ngumpet bertiga di sini nggak cukup lah. Gimana lagi? Lu jangan apa ya di sini dong. Denis, kamu di sebelah sana.
kemana ya perginya? Aduh ya ampun, baru gini aja udah capek. Gini nih kalau habis keluar dari rumah sakit. Mana nggak bawa kacamata lagi. Kacamatanya tadi harusnya diambil tuh di mobil. Nggak ada. Gak mungkin banget nih. Mereka tahu-tahu ngilang pergi dari sini. Jangan-jangan mereka ada di balik pohon. Nggak ada. Di balik pohon juga nggak ada. Kapan pergi lagi sih? Cepet aja. Udah masuk sini, cepet. Udah masuk sini aja, cepet. Enggak ya, gak mau. Gak ada tempat yang lebih bagus apa buat ngumpet. Ya udah cepetan, udah nggak ada pilihan lain. Sekarang mau kemana? Gak mau, gak mau. Masa kita suruh ngumpet di sini sih, yang bener aja. Udah deh daripada ketahuan, udah deh naik aja. Enggak. Udah cepet, ayo cepet. Ayo gak ada pilihan. Ayo, cepet naik, Bi. Ayo, cepet. Au. Jangan berisik. Sakit tau. Itu kayak mereka tuh. Aduh, cepet lagi dong. Cepetan. Naik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nih, pegang. Mana ya 3 orang itu ya? Sosoknya mirip banget. Kayak Bianca, Dennis, Karin. Aku harus temuin mereka. Bau banget deh, Des. Aku gak tahan. Udah, tahan. Kok bau nggak enak ya? Apa bau asam gara-gara lari ya? Pantesan bau banget. Ini sampah ya? Apa jangan-jangan mereka gak ada di situ karena mereka ada di sini? Mereka ada di tempat sampah gitu. Ketahuan ya kita. Bianca, diam. Apa mungkin Bianca mau masuk ke sini? Coba lihat. Ampun baunya. Kalau Tante Lydia kesini, nanti kita ketahuan. Gimana ini? Udah jangan berisik, Karin. Gimana? Udah diam. Mama ngapain ngorek-ngorek sampah? Setia, kirain siapa kamu tuh bikin kaget mama banget sih. Ya kali, ngapain juga mama kerek sampah? Kacau kamu tuh mulutnya. Lagian ngapain di situ? Ya itu apa? Mama tadi cari tukang sampah buat bantuin kamu gitu. Hari udah selesai kamu beli? Iya, nggak ada ternyata. Udah beres. Udah. Ya udah bagus deh. Kirain ngorek-ngorek sampah, Mama. Cabut kali ya. Ngapain lu di sini, Pak? Pak, tadi nenek sihir yang ada di sini udah pergi belum? Mana saya tahu. Udah turun. Ganggu orang kerja aja lu semua. Turun. Iya, siapa juga yang mau lama-lama di sini?
Dia nyuruh. Sana, pelan-pelan. Ayo, ayo. Hai, Bi. Aduh, Bi. Makasih. Sana. Kurang kerja aja. Bau banget. Ini semua tuh gara-gara kamu nih. Ide kamu nih, ya. Jadi bau tau nggak? Ngapain sih nyuruh-nyuruh ngumpet di truk sampah kayak gitu? Cici. Jadi salah aku. Aku harus minta maaf segitu sama kamu. Hah? Kalau aku nggak cari ide sembunyi tempat sampah, kamu tuh udah ketahuan tau nggak? Aku tuh ngelakuin semua ini karena aku melindungi kamu. Udah deh, gak usah banyak ngomong. Muncul kemarin, menumpang mandi. Nih, lain kali punya ide yang bagusan dikit dong. Mandi sana. Sumpah ya, tuh cewek kalau nggak ada duitnya, nggak akan gua kejar sampai sekarang. Tenang, gak usah emosi gitu deh ah. Nih, yang penting kan. Udah, gak usah emosi-emosi. Untung aja gue punya jaminan ini. Jadi gue bisa nyariin duit. Jangan lupa, bagian aku. Udah tahu, duit aja lu cepet. Iyalah. Kok susah banget sih? Sini biar Papa bantuin. Kok Papa sama Tante Aisyah bisa ngomong barengan sih? Mama. Sayang. Jam segini baru pulang. Dari mana kamu? Jawab yang jujur. Oh ya, Ma, tadi Kaisa ketemu Om Dennis loh. Om Dennis lagi duduk sama Tante Karin. Terus ada satu lagi orang yang mirip banget sama Mama. Oh, OMG. Jadi ternyata ada juga yang ngelihat orang mirip-mirip kayak Bianca, mirip-mirip kayak Dennis, mirip-mirip kayak Karin. Berarti saya mencium aroma bakwan di balik udang. Apa udang di balik bakwan? Ya gitu deh. Mana tuh? Gak ada ya? Gak ada ya? Jadi Mama ketemu sama orang yang mirip sama mereka bertiga. Iya mirip banget. Cuma permasalahannya sayangnya Mama tuh nggak bawa kacamata. Kacamata pas lagi ada di dalam mobil. Jadi Mama nggak sempat ambil. Tapi yang pasti sih mirip-miripnya tuh kelihatan mirip banget. Aduh, aku nggak ngerti deh. Kalian tuh semua ngomongin apa? Aku tuh tadi dari rumah sakit. Habis itu kepulang. Dan aku lama karena aku harus packing. Nggak bisa kan pindah gitu aja. Barangku kan banyak. Jadi harus siap-siap.
sih, Pak? Apa Mama sama Papa lagi berantem kayak kemarin? Enggak sayang, nggak ada apa-apa kok. Kita lanjutin makan ya. Rosa, kamu suka ayam serundeng ini kan? Buat kamu aja. Kamu tuh sampai sana langsung rapat, Pak? Ya iya, makanya kamu ngapain sih bawain baju sebanyak ini juga? Jadi berat aku nenteng-nentengnya nanti. Ya udah nggak apa-apa buat persediaan kamu ya, nggak apa-apa Cuma ya. berapa hari aja aku di luar kota. Masa sebanyak ini kamu bawain bajunya? Ya udah nggak apa-apa, Pak, ya. Ya sudah, tapi selama aku pergi, aku minta kamu dan Bianca jangan bikin masalah lagi. Terutama jangan bikin masalah sama Aisyah, ngerti kamu? Tahu ah, Aisyah lagi. Udah nggak apa-apa deh, kamu pergi aja, ya. Iya, aku ngomong serius loh ini. Jangan bikin masalah sama Aisyah dan Dina. Ingat itu. Udah aku jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dua putri cantik ini hidup bahagia bersama mama dan papanya di istana yang megah. Tante Aisyah, Kaisa pengen yang jadi putrinya. Loh, kan Clarissa emang putri sayang. Putrinya mama sama papa. Tante Aisyah, nanti Tante akan punya putri juga. Belum tahu sayang, ini putri atau pangeran. Tante Aisyah, nanti kalau babynya udah lahir, Kaisa boleh gendong. Boleh dong, kan adiknya Clarissa. Tante Aisyah, nanti kalau dede bayinya udah lahir, mukanya mirip siapa ya? Mirip papa? Mirip tante atau mirip uncle? Aduh, Clarissa malah bilang kayak gitu sih. Mas Dimas pasti kesel deh. Ya mirip Clarissa dong, kan ini adiknya Clarissa. Yeay, adek bayinya mirip Clarissa. Papa, sini Pak. Pak, malam ini Kaisa nggak mau bobo sendirian. Boleh nggak Kaisa bobo di kamar Tante Aisyah? Sama Papa juga. Kaisa mau dipeluk Papa sama Tante Aisyah. Kalau nggak boleh, Kaisa nggak mau tidur nih. Boleh sayang, kamu boleh tidur sama papa dan tante Aisyah. Yaudah deh Pak, Kaisa mau bobo duluan ya Pak. Tante Aisyah nyanyiin dong. Yaudah, sini. Tidurnya yang bener dulu. Oke.
kamu pakai di situ segala? Tidur, kamu tidur. Cepetan. Tapinya Tidur saya bilang, cepetan. Tidur, udah. Jangan keluar-keluar lagi kamu ya. Awas kamu. mana Karissa? Karissa ada di sini kan? Aku mau bawa dia ke kamarnya lagi. Karissa lagi tidur. Sebaiknya kamu pergi dari kamar ini. Maaf ya Mas, aku nggak bisa berbuat apa-apa ketika suami aku tidur di ranjang perempuan itu. Tapi aku nggak akan terima kalau anak aku juga tidur di ranjang yang sama perempuan kotor itu. Jangan bicara sembarangan, Bianca. Emang iya kok? Udah deh Mas, kamu gak usah bela dia. Ngapain sih bela-belain perempuan itu lagi? Aisyah istri aku juga, jadi aku berhak bela dia. Paham gak? Mas, Mbak. Nah, ini dia nih. Biang keroknya. Dengar ya, kamu mau ngambil suami aku tuh gak apa-apa. Tapi kamu jangan berani-beraninya ngedoktrin anak aku dan ngambil anak aku. Semuanya aja mau kamu ambil. Bianca cukup, Bianca cukup. Mas udah Mas, kasihan Karissa nanti bangun. Emang sengaja aku pengen bangunin dia supaya dia pindah dari sini. Apaan sih? Mbak, jangan gitu dong Mbak. Sempat tega sama Karissa. Kamu apa sih? Ikut campur aja. Ingat ya, kamu itu bukan siapa-siapanya Karissa. Mbak, Karissa itu juga anak aku Mbak. Berarti aku kan ibunya. Mimpi, kamu gak akan pernah jadi ibunya Karissa ya. Kamu itu cuma istri kedua. Dan juga kamu tahu apa sih? Ngebangunin anak kecil itu gak dosa. Justru yang bermasalah dan berdosa itu orang yang mau ngerebut suami orang, terus mau ngerebut lagi anaknya. Itu baru bermasalah. Aku gak pernah mau ngerebut siapapun Mbak. Alah, ngeles lagi. Aduh, males deh. Bianca cukup. Kenapa Mas? Aku salah ngomong? Enggak kan? Semua yang kau ngomongin bener kan? Ya kan? Mbak udah dong, nanti Karissa bangun. Udahlah, perempuan munafik kayak kamu gak usah banyak ngomong. Aisyah, kamu temenin Karissa biar aku harus Karissa, Bianca, kita keluar. Karissa, Mama. Mas, Aku udah ingetin kamu, Bianca. Jangan berani-beraninya kamu datang ke kamar Aisyah dan ganggu dia. Kamu lupa ya? mana mungkin Mas aku bisa lupa semua ketidakadilan kamu sama aku. Aku gak akan mungkin lupa. Saat itu memang aku gak bisa berbuat apa-apa karena ini semua rumah kamu. Tapi sekarang udah berbeda Mas. Seluruh rumah ini sudah menjadi milik aku. Itu artinya setiap sudut di rumah ini tuh jadi milik aku termasuk kamar Aisyah. Oh, jadi itu rencana kamu. Kamu merasa bisa melakukan apapun karena ini rumah kamu. Iya, betul. Oke, baik Bianca. Detik ini juga aku akan bawa Aisyah, Karissa, dan semua orang yang tinggal di rumah ini untuk pergi. Biar kamu puas menikmati seluruh sudut rumah ini. Silakan aja pergi. Aku nggak peduli. Tapi Karissa, kamu nggak akan pernah bisa bawa Karissa. Karena Karissa akan tetap di sini sama aku, ibunya. Oh ya? Bianca, kalau aku pergi, Karissa juga ikut aku. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena aku yang lahirin dia. Aku ibunya. Dan kalau kamu cerai sama aku, Mas, Karissa pasti akan ikut aku karena hak asuh anak pasti di tangan aku. Tentu mungkin, Bianca. Sangat-sangat mungkin. Karena sudah ada pernyataan hitam di atas putih yang menyebutkan bahwa kamu menyerahkan sepenuhnya hak asuh Karissa ke aku, ayah kandungnya. Gak mungkin. Ikut aku sekarang.
Kamu lihat. Sini kamu lihat. Apa? Di saat kamu menandatangani surat balik nama, kamu juga tanda tangani surat ini. Lihat. Kamu bisa baca kan? Enggak, aku nggak terima. Kamu curang banget, Mas. Bisa-bisanya kamu masukin kata-kata seperti itu di surat perjanjian kita. Kamu nggak bisa ngambil Karissa dengan cara seperti ini. Tentu bisa. Tugas aku melindungi putri aku, Karissa, dari ibu seperti kamu. Sekarang silakan kamu nikmati rumah ini sepuasnya. Mas! 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 Mas, tunggu dulu, Mas. Mas, jangan pergi, aku mohon. Jangan bawa semua, jangan bawa Karissa. Aku gak akan mungkin bisa hidup tanpa Karissa. Aku mohon sama kamu. Terlambat, Bianca. Aku cuma mengikuti aturan yang kita buat bersama. Tapi aku gak akan bisa hidup tanpa Karissa, Mas. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku gak mau kamu pergi. Bagus. Akhirnya drama yang aku tunggu-tunggu kejadian juga malam ini. Rasain, syukurin kamu, Bianca. Kamu pikir kamu pinter apa? Hah, mimpi. Oke, aku gak akan pergi. Tapi bahwa rumah ini milik kamu. Aku nggak penting rumah ini, Bianca. Aku bisa beli lagi, bahkan yang lebih besar. Yang terpenting buat aku sekarang adalah Karissa. Dan untungnya, kamu sudah kehilangan hak atas Karissa. Jadi jangan berani-beraninya lagi kamu menggunakan Karissa untuk mengancam aku. Paham kamu? Mas, masih Mas. Iya. Ya banget sih. Bianca. Lihat sini. Apa lagi sih? Jangan marah-marah terus. Ingat, kamu itu udah gak muda lagi. Gak semuda Aisyah yang masih fresh, kinyis-kinyis. Ya, Mama kasih tahu ke kamu ya. Perempuan kalau udah mulai tua, dikit-dikit emosi. Ini nih, pembuluh otaknya bisa pecah, kena stroke. Udah nih, minum dulu biar adem. Minum. Udah adem? Hah? Udah adem? Mama gak usah kecampur lagi. Kamu tahu aja kalau Mama itu belum cuci muka. Tadi Mama sebenarnya mau cuci muka, tapi Mama dengar ada drama seru banget. Akhirnya Mama nonton deh. By the way, drama tadi itu ya seru banget. Lebih seru daripada sinetron. Jangan provokasi aku lagi, Ma. Tolong ya, tolong jangan provokasi aku lagi. Kamu dengar. Siapa yang provokasi kamu tuh siapa? Justru Mama tuh kasihan sama kamu. Kamu memang pemeriksa rumah ini ya, tapi kamu udah kehilangan tuh semuanya. Kehilangan putri kamu, kehilangan suami kamu, dan kehilangan respect semua orang yang ada di rumah ini. Ya, paham kamu? Cukup. Belum cukup. Ini belum selesai. Ibaratnya kata orang ya, punya harta tapi hampa. Mama jadi ngantuk akibat disiram sama kamu, dicuci mukain,
tidur dulu deh kalau gitu. OMG, ada yang lupa. Mama lupa sesuatu. Maaf ya, tadi Mama lupa balas budi. Masa udah dicuciin muka, gak balas cuci muka? Semua itu kenapa sih keterlaluan, nyebelin? Karissa bangun. Enggak, Mas. Mbak Bianca, gimana, Mas? Nanti aja bahasnya. Sekarang aku ngantuk mau tidur. Sampai kapan sih Mas Dimas mau ketusin aku kayak gini? Karissa, kenapa sih dari tadi tidurnya kok begini? Sempit banget ya. Aisyah, lu gak apa-apa? Ih, Mas pegang-pegang. Gak apa-apa. Cuma ngerekam aja kayak biasanya, Mas. Kram. Jangan-jangan perut lu. Au. Jangan lancang ya, Mas. Itu anaknya Mas Dimas, gak usah pegang-pegang. Aduh. Yakin lu? Ada apa, Isa? Gak apa-apa, Mas. Perut aku cuma kram aja kayak biasanya. Mungkin itu ada babynya kali. Karissa boleh pegang nggak Tante? Boleh, sayang. Nih. Kerasa nggak perut Tante udah mulai membesar? Berasa Tante. Papa, sini deh ikutan megang. Itu kan anak gue dalam perut Aisyah. Kenapa Dimas yang boleh pegang, gue nggak boleh pegang? Loh, Dimas, kenapa perutnya Aisyah? Oh, iya. Mama baru aja sadar nih, Mama baru ingat. Perasaan semenjak Aisyah hamil, kamu tuh nggak pernah bawa buat kontrol ke dokter kandungan deh, Dimas. Ya kan? Coba dong dibawa. Nanti kalau bayinya ada apa-apa gimana coba? Ya kan?
Kayaknya keberatan dia nganterin Aisyah ke dokter. Kalau lu nggak mau nganterin, biar gue aja yang nganterin ke dokter. Lagian kan itu anak gue. Jangan macam-macam kamu, Setia. Aisyah istri saya. Saya yang akan temenin Aisyah ke dokter kandungan, bukan kamu. Halo dok, saya mau cek kandungan istri saya. Kira-kira bisa jam berapa? Jam 11. Baik dok, saya datang jam 11 ya. Terima kasih. Karissa, kita sarapan dulu ya. Oh iya, ayo Aisyah sarapan yuk. Aisyah, nanti aku ke kantor sebentar, terus kesini ya jemput kamu. Iya mas. Kalau nggak sempet nggak apa-apa deh, biar gue bantuin. Mbak Bianca mana? Ya udah kalau gitu aku bang. Gak usah. Udah biarin aja. Soalnya Bianca itu semalam tidurnya larut banget. Jadi biarkan aja dia istirahat dulu. Kita sarapan aja sekarang. Gak usah nunggu-nunggu dia, ya. Ini mau apa? Roti. Pakai apa? Pakai selai Dimas mau rasa coklat. Udah jam berapa nih? Aduh, aku kesiangan. Karissa? Karissa? Ini bekalnya Karissa. Terima kasih ya Tante Aisyah. Asal sayang. Ini buat Mas Dimas. Terima kasih. Ayo kita berangkat. Aisyah salim dulu ya sama Tante Aisyah. Jadi Aisyah udah kerjain semuanya. Semua yang harusnya aku kerjain. Mas Dimas. Karissa, kita berangkat yuk. Takut telat. Ya Pak. Tega ya Mas Dimas. Dia sengaja cuekin aku. Bahkan dia nggak nyuruh Karissa untuk pamit sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. OMG! Ratu baru bangun. Oh, pantasnya Ratu apa ya? Yang pasti sih kalau jadi ibu nggak ada pantas-pantasnya ya. Soalnya jam segini kan baru bangun, nggak becus. Tapi nggak apa-apa juga sih. Toh kamu di keluarga ini udah nggak ada gunanya lagi kan. Soalnya tugas melayani suami, mengurus anak Karissa, dan mengurus rumah tangga udah diambil alih sama Aisyah. Ya, nikmatin hidup kamu yang baru. Aisyah. Bu. Jangan harap ya, kamu bisa gantiin posisi aku di sini. Jangan mimpi. Bianca, lo lupa kata-kata gue. Jangan lo sentuh Aisyah, apalagi di depan gue. Setia, aku nggak perlu dibelain kayak gitu. Aku bisa kok jaga diri sendiri.
Mbak Bianca, jadi Mbak nggak mau posisi Mbak digantiin sama aku. Ya kalau gitu Mbak bangun pagi, urus suami, urus anak, bukan cuma ngurusin harta Mbak. Berani ya? Kamu ngerasa di atas angin? Iya. Silahkan kamu nikmati kemenangan kamu yang sementara ini. Oh, apa yang aku omongin kan bener Mbak, gak ada yang salah. Tahu. Udah ya, aku mau ke pasar. Gak ada waktu, ladenin Mbak. Oh iya, memang tugas kamu ke pasar, kayak Bititin. Mulai berani ya kamu menentang aku? Jangan harap kamu bisa menang. Ngapain pada di sini? Nontonin. Iyalah, nontonin kamu yang mulai kesepian. Ih, kasihan. Udah lah, Mam. Benci banget sama dia. Ngapain tuh Bianca? Curigakan. Bianca. Bener dugaan gue. Dia ngikutin Aisyah. Fictionnya ada gak beres. Tuh kan, Bianca punya rencana busuk sama Aisyah. Bener nih Bianca perempuan kurang ajar. Bos, hei, pergi gak?
Aisyah, kamu apa? Aisyah! Aisyah! Aisyah, bangun Aisyah! Aisyah! Astaga. Perempuan hamil kan nggak boleh lari-lari. Keterlaluan Bianca. Gue harus pesen taksi online. Mudah-mudahan cepet datang ya. Aisyah. Mana ya tuh si Aisyah? Habis dikejar anjing kok nggak ada. Kemana lagi? Kok anjingnya di sini? Kenapa selalu gue yang sial? Bukan si Aisyah. Enggak. Aku marah-marah sama Aisyah, bukan sama kamu. Aduh, Aisyah, pakai pingsan segala. Pak, agak cepet Pak, ngebut Pak. Nih anak orang takut kenapa-napa loh. Iya Mas. Udah waktunya aku jemput Aisyah. Permisi. Masuk. Ada apa ini? Maaf Pak, ada Pak Helmi memaksa mau bertemu Bapak. Selamat siang Pak Dimas. Maaf sebelumnya saya tidak kasih kabar kalau saya mau kemari. Maaf Pak, ini penting. Silakan duduk Pak. Ina, kamu siapin minuman ya? Baik Pak, silakan. Terima kasih. Begini Pak, ada beberapa masalah dalam proyek kita yang sedang kita jalankan. To the point aja Pak. Permasalahannya apa, nanti saya cari solusinya. Baik Pak. Dimas. Gimana sih Dimas? Bukannya nganterin istrinya ke dokter kandungan, malah mentingin meeting. Bener-bener deh itu orang. Gue jadi kasihan sama lo Aisyah. Tapi nggak apa-apa sih kalau Dimas nggak jadi nemenin. Biar gue aja yang nemenin. Tapi masalahnya sekarang, Aisyah mau nggak ditemenin sama gue? Pasti nolak. Setia. Kok kita di mobil jalan? Ini kita mau kemana, Mas? Ya kan kita mau ke rumah sakit, lo mau cek kandungan. Emang lo lupa tadi lo dikejar-kejar anjing sampai pingsan, hah? Iya ya.
Ya udah kalau gitu, Pak, berhenti di sini aja, Pak. Iya, stop di sini, Pak, pinggir, Pak. Aisyah, lo nggak perlu kayak gini deh. Rumah sakitnya udah deket. Itu depan tinggal belok. Ya kan Pak? Deket kan? Iya. Tuh, dikit lagi sampai. Ngapain turun? Gak apa-apa. Aku turun di sini aja, Mas. Aisyah, gue itu cuma pengen nemenin lo doang. Itu Dimas lagi lo nggak bakal datang. Lu cek deh HP. Mas Setia salah baca. Mas Dimas cuma bilang nggak bisa jemput di rumah, tapi ketemu langsung di rumah sakit. Capek. Aisyah, laki lu tuh lagi meeting. Ya, meeting tuh lama. Dimas tuh bakal mungkin sampai sore gitu loh. Nggak usah ngarepin dia dateng. Udah gue aja yang nemenin. Jadi kalau gitu aku ke dokter kandungan sendiri aja. Ya, oke, fine. Oke, masalah lo cuman lo nggak mau satu mobil sama gue kan? Oke? Ambil kembaliannya. Antar dia sampai ke rumah sakit. Udah mau deket kan? Ya, oke. Lo di sini. Jangan lo yang keluar, gue yang keluar. Mas Setia, maaf ya. Gue nggak bisa nih ngebiarin Aisyah sendirian. Ntar dia kenapa-napa lagi. Gue juga yang repot. Apalagi Dimas kan belum tentu datang. Bang. Ya, Bang. Numpang ke rumah sakit depan. Ayo, nih. Bang. Penting nih, Bang. Ayo, Bang. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Gini loh Mbak, saya mau melakukan perawatan yang paripurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa kan? Sangat bisa sekali, Bu. Silakan duduk di sana. Saya siapkan dulu. Oh, di sebelah situ ya? Oke. Ya. Oh ya. OMG, idih, ketemu dia lagi di sini. Ih, males banget. Oke, dia sibuk. Dia pakai earphone. Berarti aman nih. Oke, dia mau lakuin apa sih? Oh, ngecat rambut. Mana ya? Apa yang bisa aku lakuin ya? Bagus, mendingan aku ganti warnanya jadi warna putih. Biar dia kayak nenek beneran. Enggak, kayak nenek lampir. Pak, saya sudah paham permasalahan di lapangan, nanti saya bereskan. Untuk masalah berkas-berkas, nanti biar Ine yang bantu ya.
Saya izin dulu mau ada kegiatan lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Dimas. Ina, dibantu ya. Saya permisi. Yuk. Mari Pak, ikut saya. Dokter kandungan sebelah mana ya? Gue bilang juga apa? Sok tahu sih. Bingung kan sendirian di rumah sakit segede ini. Suster, Iya Pak, saya mau minta tolong. boleh. Suster lihat perempuan itu? Iya, Tolong antar ke bagian kandungan. boleh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu, mau periksa kandungan ya? Iya, Sus. Mari saya antar. Oh iya, makasih. Mbak, kamu bercanda ya sama saya? Kenapa warna rambut saya jadi kayak begini? Saya kan nggak pernah request, nggak pernah minta warna rambut saya begini, Mbak. Ini salon main-main ya? Mau saya viralin di media sosial biar ditutup sekalian salonnya? Hah? Yang suka bercanda sama saya ya? Kembaliin nggak warna rambut saya seperti semula? Mohon maaf Bu, tetapi sesuai aturan tidak bisa dicat ulang selama 2 minggu. Kalau dipaksakan, rambut Ibu bisa rusak dan juga rontok. Gimana sih? Ada Bu Siska di sini. Oh, aduh ampun, silau deh. Itu rambut kenapa? Kok jadi kayak nenek-nenek umur 70 tahun? Apa 80 tahun ya? Jelek banget. Udah tua, Bu. Nanti jalannya bongkok dong. Aduh, nih, kebetulan nih, ini. Pegang, biar gak jatuh. Kan bongkok. Nenek-nenek, ya kan? Kasihan. Ini duitnya ya. Terima kasih perawatannya menyenangkan. Bye Bu Siska. Salah. Nenek Siska. Jangan lupa pakai tongkatnya ya. Biar gak bongkok. Wah. Nanti jalannya bongkok loh. Jadi begini deh nenek-nenek. Bye. Ini pasti perbuatan Ibu Lydia. Awas dia. Dari tadi jalanannya macet banget. Sepertinya aku harus ambil jalan pintas. Kalau enggak macet banget. Saya periksa dulu ya Bu. Loh. Jalanannya kok... Ini kan jalan buntu. Normal, Sus. Bagus kok Bu, Ibu silahkan tunggu di sana, nanti dipanggil. Makasih ya, Sus. Iya.
Pak? Iya bang. Mobilnya kenapa Pak? Kok berhenti di tengah jalan? Tahu ini, tiba-tiba mogok nih mesin saya mati bang. Masih lama nggak Pak? Waduh, nggak bisa diprediksi bang. Pak, Bapak ojek kan? Oh iya mas. Bisa anterin saya ke rumah sakit? Boleh bisa. Pak, saya titip mobil saya sebentar ya. Oke bang, siap. Terima Hati-hati kasih bang. Iya, Ya, sama-sama. hati-hati. Ayo Pak, ke rumah sakit ya. Masa periksa kandungan sendirian ya, Bu? Iya, jangan-jangan gak ada suaminya. Alias hamil di luar nikah. Bukannya hamil di luar nikah, Bu. Tapi jadi isi simpanan orang. Bisa jadi. Sekarang kan lagi fenomenal istri simpanan sedang merajalela. Ya Allah, sampai kapan mereka ngomongin buruk tentang aku? Pak, bisa lebih cepat lagi ya Pak? Iya mas. Kehabisan bensin mas. Kehabisan bensin? Iya, saya lupa ngisi tadi. Yaudah nggak apa-apa Pak. Ini buat Bapak. Terima kasih ya Pak. Kembalinya? Nggak apa-apa Pak. Istriku sayang. Maksudnya ngapain? Iya, nunggunya lama ya. Maaf tadi Mas cari toilet dulu biasa. Gimana anak kita masih nendang-nendang sayang? Apaan sih, Mas? Itu supaya lu nggak dihina-hina lagi sama ibu-ibu itu. Mas, aku dihina tuh udah biasa. Udah nggak usah dipikirin. Iya, lo udah biasa dihina, tapi gue nya nggak terima. Gue nggak mau ya, anak gue yang masih dalam kandungan itu udah dengar orang-orang ngina-ngina kayak gitu. Ini bukan anak Mas Setia. Itu anak gue. Bu, lihat. Ternyata ada suaminya. Tapi kenapa ya datang-datang malah berantem? Biasalah, Bu. Pasangan zaman now. Bentar lagi juga cerai, Bu. Tuh kan, gue bilang apa? Ya udahlah, kalau gitu aku nggak jadi periksanya. Shh. Kok ngancemnya gitu sih? Gimana sih? Dibantu malah nggak mau. Mau aja dihina. Sayang, Mas urus administrasi dulu ya. Dadah sayang. Dadah. Mas Dimas? Aisyah, aku nggak telat kan? Enggak Mas, nggak sama sekali. Kamu udah dipanggil? Belum kok, masih nunggu. Dimas ternyata datang. Loh, kok suaminya ganti sih, Bu? Iya ya, kok beda lagi orangnya? Yang dimaksud ibu siapa? Iya, yang tadi sama si Mbak ini. Iya, yang tadi ngelus-ngelus perutnya. Yang barusan ngurus administrasi. Mas. Aisyah, aku harus bicara sama kamu. Mas Dimas. Mas. Aisyah, yang dimaksud ibu-ibu itu siapa? Yang nganterin kamu ke sini sampai ngelus-ngelus perut kamu lagi.
Tadi sebelum kesini, aku ke pasar dulu, Mas. Tapi ternyata aku malah dikejar sama anjing. Pas aku lari, perut aku kram dan akhirnya aku pingsan. Aku ditolongin sama... Yang dimaksud ibu-ibu tadi itu gue. Aisyah, lo kayaknya nggak usah jelasin panjang lebar deh, ya. Karena laki lo ini emosinya lebih besar daripada akal sehatnya. Lagi-lagi kamu lagi, Setia. Iya, emang gue. Kenapa emang? Lo mau marah? Mendingan lo pulang sana deh, Dim. Daripada marah-marah sini. Nggak enak banyak orang. Biar gue yang nemenin Aisyah. Kan gue udah ngomong, ini anak gue. Dan anak gue pasti lebih seneng kalau ditemenin sama papa kandungnya. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas, Mas, udah Mas jangan, Mas malu, Mas Dimas jangan, Mas, ini tempat umum. Diem nggak mau? Jangan. Iya, lo diem. Aisyah, lo diem. Ini urusan laki-laki. Mas Dimas. Nggak, kenapa sih? Hah? Lo hajar gue karena lo tahu. Apa karena semua yang gue bilang bener? Mas udah ya. Masih aja banyak ngomong kamu, Setia. Mas udah. Mas Dimas, astagfirullahaladzim, Mas Dimas. Udah Mas malu, Mas udah ya. Ibu Aisyah. Atas nama Ibu Aisyah. Mas aku udah dipanggil. Ayo masuk ya. Ya udah kalau gitu aku masuk sendiri. Lo nggak masuk? Ya udah, gue aja yang masuk. Iya, Sus. Silahkan masuk ke ruangan dokter, Bu. Tapi maaf, Ibu datang sendiri. Iya, saya datang sendiri. Enggak, suster. Dia nggak sendiri. Saya nganterin. Enggak, Sus. Saya sendiri kok. Bukan dia, suster. Saya suaminya. Oh iya, silahkan masuk, Pak. Setia. Mau anak siapapun itu, Aisyah istri saya. Saya yang akan temenin istri saya. Ayo, Aisyah. Dok. Maaf, Bapak siapa ya? Saya Dimas, suaminya. Silakan, Ibu Aisyah. Kita periksa dulu ya. Ibu, kita periksa ya. Pak Dimas, Bu Aisyah, udah kelihatan kan perkembangan janinnya? Aduh, sebenarnya pengen banget gue masuk ke sana. Ngeliat kondisi janin Aisyah kayak gimana. Mudah-mudahan anak gue sehat-sehat deh. Ibunya juga. Ya Allah, gimana kalau janin ini betul anak Setia? Apa aku bisa tahan membesarkan bayi yang bukan anak aku? Hasil perselingkuhan istriku dengan laki-laki lain. Dok, saya boleh videoin nggak? Boleh.
Kelihatan kan Bu, janinnya sehat. Kan gue udah ngomong, ini anak gue. Dan anak gue pasti lebih seneng kalau ditemenin sama papa kandungnya. Cukup, dok, cukup. Kenapa, Pak? Maaf dok, saya rasa cukup. Saya minta segera diresepkan vitaminnya, karena kami nggak bisa lama-lama di sini. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya siapin resep untuk Ibu Aisyah ya. Saya permisi dulu, Pak. Bu. Ayo Aisyah. Ibu Aisyah, Pak Dimas, ini ada resep dan obatnya harus diminum sesuai aturan ya. Semoga Ibu dan bayi Ibu tetap sehat selalu. Terima kasih dok, saya permisi. Silakan. Itu Dimas apaan sih? Drama mulu hidupnya. Males deh. Emang nggak bisa apa nahan emosi? Dokter. Iya, Pak. Permisi. Pasien yang barusan namanya Aisyah, keadaannya baik-baik aja kan, dok? Ibu Aisyah kondisinya baik-baik saja, Pak. Oh, syukurlah. Saya mau minta foto hasil print USG-nya, boleh dok? Saya iparnya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan, kecuali pasien sendiri dan suaminya yang meminta print out-nya. Bi, ya ampun mah, ini rambut kenapa jadi kayak gini sih, warnanya norak banget. Tahu deh, mama mertua kamu tuh yang jahil sama mama. Aku mau kasih tahu, kalau aku udah ngelakuin sesuatu yang bisa membahayakan kandungannya si Aisyah. Taruh mana ya HP-nya Aisyah? Nah, ini dia HP-nya. Untung gak dibawa. Mas Setia? Aisyah? Mas tuh ngapain sih di kamar aku, ha? Lancang banget ke kamar aku. Udah kalian mukulnya, aduh. Itu ngapain pegang handphone aku, balikin gak? Iya. Balikin? Iya, aku balikin. Bentar, belum selesai. Apanya belum selesai? Ini ngerekam dulu. Sorry. Enggak. Mas ngapain sih? Itu video USG aku ngapain? Mas rekam sini gak? Udah. Ini udah. Mas Dimas, aku tahu caranya supaya Mas gak galau lagi soal bayi yang ada di kandungan aku. Gimana kalau kita tes DNA aja, Mas? Biar Mas tahu siapa sebenarnya ayah dari kandungan aku. Aisyah! Setia? Aisyah, jangan lu lakuin itu. Kamu bener-bener gak sopan nih Setia. Ngapain kamu di sini? Dim, sorry, gue tahu gue lancang banget, Dim. Gue cuman gak mau Aisyah salah ngambil keputusan. Mas Setia, udah ya, cukup. Tolong jangan ikut campur, Mas. Ini udah keputusan aku. Segala resikonya bakal aku yang tanggung. Mas tahu apa yang terpenting? Yang terpenting adalah aku dapat kepercayaan lagi dari Mas Dimas.